Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian di rumah? Tentunya masih tetap semangat kan? Alhamdulillah. Baik, jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu, apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau, tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Jawablah pertanyaan ini pada buku tulismu. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ayo kita renungkan. Di sekolahmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kamu menjawabnya? Selanjutnya, mari kita cocokkan jawabanmu. Jika semua orang di sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing, maka akan terjadi kekacauan. Proses pendidikan di sekolah juga tidak akan berjalan dengan semestinya. Akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dan tanpa adanya tanggung jawab tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah mempelajari cara merawat organ pernapasan. Kamu juga telah membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan.
Sekarang, tunjukkan dan ceritakan postermu kepada kelompok-kelompok lain dan bapak atau ibu gurumu. Kamu telah mempresentasikan poster tentang cara merawat organ pernapasan. Apakah kamu suka dengan poster yang telah kamu buat bersama dengan kelompokmu? Bagaimana tanggapan teman-teman dan bapak atau ibu gurumu? Apakah mereka juga menyukai postermu? Sebaliknya, bagaimana poster hasil kreasi teman-temanmu? Apakah mereka juga membuat poster yang bagus? Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai tema poster. Kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernapasan. Apakah selama ini kamu juga telah merawat organ pernapasanmu dengan baik? Apa saja yang telah kamu lakukan? Apakah kamu menjauhi makanan dan minuman dingin? Apakah kamu menanam banyak tumbuhan hijau di lingkungan rumahmu? Adakah pengalaman menarik saat kamu melakukan itu? Pada pembelajaran 2, kamu telah memilih pengalamanmu yang paling menarik sebagai tema untuk membuat gambar cerita. Sekarang saatnya kamu membuat gambar cerita. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. 1. Persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. 2. Pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema langkah, selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. 3. Penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Selanjutnya, mari berkreasi. Pada pembelajaran 2, kamu telah menentukan tema gambar cerita. Sekarang, persiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Lalu, buatlah sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang telah kamu pilih. Berikut adalah contoh-contoh gambar cerita. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Setelah kamu mendengar cerita yang telah ibu sampaikan tadi, sekarang apakah langkah-langkah membuat gambar cerita? Buatlah jawabanmu pada buku tulismu. Pada pembelajaran 5, kamu telah membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah kamu pilih. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu. Ada 2 macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Perhatikan gambar-gambar di atas. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada halaman berikut, kamu akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Perhatikanlah cerita bergambar berikut ini. Pada gambar berikut ini berceritakan tentang akibat tidak bekerja sama. Pada gambar pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar harus diwarnai bersama. 2.
Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Dan pada gambar ketiga, teman-teman lain selesai mewarnai. Karena melihat teman-teman yang lain sudah selesai mewarnai tugas yang diberikan ibu guru, maka Rudi pun meminta maaf kepada Jaka dan ia lalu melanjutkan tugas mewarnainya dengan penuh tanggung jawab. Dalam cerita bergambar di atas, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia yang beradab. Sebagai seorang siswa, kita memiliki tanggung jawab di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat. Sekarang, apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat? Jika kita sebagai siswa tidak melaksanakan tanggung jawab kita di sekolah, maka hal tersebut akan mempengaruhi nilai akhirnya. Dan jika kita sebagai siswa tidak melaksanakan tanggung jawab di rumah, maka hal tersebut akan menjadikan kebiasaan buruk hingga dewasa. Siswa harus berlatih melaksanakan tanggung jawabnya, mulai dari belajar, mengerjakan PR, hingga membantu orang tua. Jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat, maka hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan sosialnya bersama masyarakat sekitar. Apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai dan ditulisi teks sesuai cerita, tunjukkan kepada teman-teman dan bapak atau ibu gurumu. Ceritakan gambarmu, lakukan bergantian dengan teman-temanmu. Kamu dan teman-temanmu telah membuat gambar cerita dan mempresentasikannya. Bagaimana? Apakah kamu puas dan bangga terhadap hasil karyamu? Apakah teman-temanmu juga mengakui keindahan karyamu? Bagaimana dengan hasil karya gambar cerita teman-temanmu? Pasti bagus juga, bukan? Supaya hasil karyamu dapat dilihat dan dinikmati oleh lebih banyak orang, buatlah pameran kecil-kecilan. Tempelkan hasil karya kalian pada majalah dinding sekolahmu. Kalian juga dapat menempelkannya pada sebilah papan triplex, lalu letakkan pada dinding luar kelasmu. Teman-temanmu dari kelas lain, adik-adik kelas, kakak-kakak kelas, dan bapak atau ibu guru lain akan dapat melihat dan menikmati hasil karya kalian. Menyenangkan, bukan? Perhatikan contoh penataan hasil karya gambar cerita di samping. Sikap yang kamu pelajari hari ini adalah sikap melaksanakan kewajiban penuh tanggung jawab di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, itulah tadi pembelajaran tematik kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan juga tetap menjaga kesehatan kalian di rumah bersama dengan keluarga kalian. Sekian pembelajaran hari ini, Bu Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.